Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ila Allah fi hadal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah pengetahuan bahasa kita dan harapannya akan memperbaiki ibadah kita ya, baik ibadah sholat kita, membaca Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan ilmu bahasa Arab yang kita ketahui mudah-mudahan semakin memperbaikinya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga dzurriyyahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang judulnya adalah maf'ul fih ya. Maf'ul fih. Apa itu maf'ul fih? Ya, maf'ul fih ini adalah keterangan ya. Nah, dalam bahasa Indonesia keterangan. Dan keterangan ini dalam bahasa Indonesia ada dua kan ya, ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat ya. Contoh pertama adalah askunu fil qaryati syahron. Nah, syahron ini dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul fih ya, menunjukkan keterangan waktu ya. Syahron sebulan ya. Askunu aku sedang tinggal ya fil qaryah di desa itu syahron ya selama sebulan. Nah, syahron selama sebulan ini disebut sebagai maf'ul bih ya, maf'ul fih ya, atau zarab zaman ya, keterangan waktu. Ini contoh yang pertama. Yang kedua ya, syariba maridu, syaribal maridu ad-dawa'a sobahan. Nah, ya, sobahan sebagai maf'ul fih atau zarab zaman. Syariba aku telah meminum ya. Al-marido syariba telah meminum ya. Al-marido orang yang sakit itu, al-maridu ya, orang yang sakit itu, ad-dawa'a obat itu. Ya, al-maridu sebagai fa'ilnya, ad-dawa'a sebagai maf'ul bihnya, sobahan sebagai keterangannya atau sebagai dharab zaman atau istilahnya adalah maf'ul fih ya. Ya. Nah, sobahan sebagai maf'ul fih. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ya kumtu amamal mimbari. Ya kumtu. Nah, ini adalah fi'il madhi ya dari qama yakumu kumtu. Aku telah berdiri amamal mimbari. Nah, amama ini adalah keterangan tempat ya, atau istilahnya maf'ul fih ya. Atau bahasa lainnya adalah dzarab makan ya, keterangan tempat ya. Al-mimbar sebagai isim majrur ya karena pengaruh dari amama. Jadi pengaruh amama ini seperti harfu jarin ya, eh, menjadikan kata benda sesudahnya dibaca majrur ya. Al-mimbari ya, pada depannya ada amama. Amama ini disebut sebagai maf'ul fi atau zorob makan ya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, jalasal kalbu khalfa suri. Ya, jalasa telah duduk, al kalbu anjing itu khalfa suri ya di belakang pagar. Nah, khalfa ini disebut sebagai zarab apa makan ya, keterangan tempat. Khalfa di belakang. Sur sebagai isim majrur ya, suri ya. Jalasa sebagai fi'il madhi
ya, al-kalbu sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Ya, anjing itu telah duduk di balik atau di belakang pagar. Ya, khalfa sebagai maf'ul fih, ya, atau sebagai zorob makan. Contoh yang keempat. Yang kelima, waqaftu amamal babi. Ya, waqaftu dari waqafa, berdiri, ya. Waqaftu aku berdiri, ya. Amama sebagai maf'ul fih, ya. Al-babi sebagai apa, isim majrur, ya, karena di belakang amama, ya. Nah, ama sebagai maf'ul fih atau zorab, makan, ya, keterangan tempat. Ini contoh yang kelima. Yang keenam, ya, wada'tu al-hakibata khalfal kursi, ya. Wada'tu dari wada'a, dia telah meletakkan. Wada'tu aku telah meletakkan. Al-hakibata tas itu, dibaca ahibata kan sebagai maf'ul bih, khalfa sebagai apa, maf'ul fih, ya, atau zorob makan, al kursi sebagai isim majrur karena pengaruh dari khalfa, ya. Nah, jadi khalfa ini adalah sebagai maf'ul fih atau zorob makan, ya. Ini contoh yang keenam. Contoh yang ketujuh, jalastu janiba akhi, ya, jalastu dari kata jalasa yajlisu ijlis. Jalastu aku telah duduk, janiba, ya, di samping akhi saudaraku, ya. Janiba sebagai uh, maf'ul fih, ya, atau zarab makan. Akhi sebagai isim majrur karena pengaruh dari janiba. Ya. Ini contoh yang ketujuh. Yang delapan, wada'tu al-kitaba fawqa tawalati, ya. Wada'tu aku telah meletakkan al-kitaba kitab itu fawqa tawalati, ya, di atas meja, ya, atau fawqa tawalati, di atas meja, ya. Wada'tu fi'il madhi, aku telah meletakkan al-kitaba maf'ul bih, mansub dengan fathah, fawqa maf'ul bih. Nah, tawalati isim majrur karena pengaruh dari fauqa. Kemudian yang sembilan, contoh sembilan, laib tu amamal baiti, ya. Aku telah bermain, ya, laib tu, ya. Itu laiba, ya. Laib tu aku telah bermain amamal baiti, ya, di depan rumah. Amama sebagai maf'ul fih atau zarab makan, ya. Al bait sebagai isim majrur karena pengaruh dari amama. Yang terakhir yaitu waqaftu baina asdiqai, ya, waqaftu dari kata waqafa, waqaftu aku telah berdiri, baina asdiqai, ya, di antara saudara-saudara, di antara saudara-saudaraku, ya. Nah, baina disebut sebagai maf'ul fih, ya, atau sebagai dzarab makan, keterangan tempat, ya. Inilah, ya, contoh-contoh apa maf'ul fih, ya, dalam sebuah jumlah, ya. Kalau kita ketemu pola seperti tadi, ya, ada sobahan, ya, ada apa amama, ya, apa masaan, lailan, naharon, ya. Ya, itu menunjukkan sebagai maf'ul fih, ya, dan apa dalam bahasa Indonesia adalah disebut keterangan, ya, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa zorob zaman, ya, keterangan waktu, zorob makan, keterangan tempat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.